Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga, Rabu 24 November 2021, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 bait pertama dan ke-7. Mari kita berdoa. Dalam perkenanan-Mu, ya Bapa di sorga, kami boleh berhimpun bersama di rumah kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa rindu dan ingin beribadah untuk memuji kebesaran-Mu serta memuliakan nama-Mu, ya Bapa di sorga. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus melingkupi kami, menyertai kami, mengurapi kami, agar ibadah yang kami bangun, ibadah yang kami lakukan, berkenan di hadapan-Mu yang kudus, dan menjadi berkat
dalam kehidupan tiap-tiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Kasih dan setiamu selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh bersama keluarga kami masing-masing beribadah kepadamu. Berkenanlah Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami membaca dan merenungkan bahagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menyapa kami, membaharui iman percaya kami, dan kami hidup dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sedia mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang keempat sampai dengan 10. Kisah Rasul 16, ayatnya yang keempat sampai dengan 10, yang menyatakan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar
firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, proses bergereja ditandai dengan keputusan-keputusan gerejawi di tingkat jemaat melalui sidang majelis jemaat, di tingkat wilayah melalui musyawarah pelayanan yang dihadiri oleh utusan jemaat. Lalu di tingkat sinodal ada persidangan sinode yang dihadiri oleh wakil jemaat melalui diaken, penatua, dan pendeta. Kita ketahui bersama bahwa GPIB baru saja mengakhiri persidangan Sinode 21 di Surabaya pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Jemaat-jemaat hadir secara online. Keputusan-keputusan gerejawi selalu diteruskan ke jemaat-jemaat untuk dilaksanakan. Sesungguhnya itu bukan sesuatu yang baru di kalangan gereja. Sudah berlangsung berabad-abad, seperti yang dipaparkan oleh bacaan kita tadi. Dikatakan Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan para rasul, para penatua yang baru saja bersidang di Yerusalem. Mereka menyampaikan hasil keputusan persidangan. Dikatakan dampaknya positif bagi jemaat, yakni iman jemaat semakin diteguhkan dan mereka yang percaya serta beriman kepada Yesus Kristus semakin bertambah. Ada yang menarik berikutnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Diceritakan tadi mereka berniat untuk pergi ke Frigia dan Galatia. Tapi Roh Kudus mencegah Paulus dan Silas. Begitu pula saat masuk di Bitinia. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Malah diarahkan berpelayanan di Makedonia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan malam hari ini kita belajar. Yang pertama, menghormati apa yang sudah diputuskan dalam persidangan untuk dijalankan di tengah persekutuan jemaat. Karena persidangan sinode adalah tempat yang tepat mengambil keputusan secara sinodal. Kebersamaan selaku jemaat untuk mengambil keputusan-keputusan penting bagi pekerjaan pelayanan di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.
Yang kedua, belajar untuk mendengar kata Roh Kudus, kata Roh Kristus. Itu berarti bertanya, benarkah ini kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Dan ketika kita mematuhi keputusan-keputusan yang ada, maka berarti selaku jemaat kita taat aturan, taat asas, taat pada pimpinan dan kehendak Roh Kudus. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup berpelayanan, bergereja, mengalami pro dan kontra itu biasa. Tapi yang penting, persekutuan jemaat selaku tubuh Kristus tetap terjaga, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menopang dalam doa, dana, dan lain sebagainya. Dan selalu merasakan kuasa Tuhan nyata bagi gereja. Kalau Bapak Ibu perhatikan, persidangan sinode kali ini luar biasa. Kenyataannya, sidang resmi belum dibuka. Tapi di media sosial, banyak penatua, diaken, juga pendeta sudah berdiskusi. Ada yang baik, ada yang tepat, tapi ada juga yang nyinyir, ngoceh segala macam. Sesungguhnya ada juga pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, pendeta, bahkan mantan presbiter yang mendoakan gereja ini. Kenyataan terbukti, segencar-gencarnya dukungan manusia, kuasa Tuhan mutlak adanya. Banyak orang yang mendoakan GPIB ketika pemilihan calon fungsionaris Majelis Sinode. Didoakan. Karena Tuhan yang lebih tahu motivasi, sikap hati dari para calon pemimpin, calon fungsionaris Majelis Sinode. Didoakan kiranya Tuhan menghadirkan pemimpin yang tepat. Dan kita bersyukur persidangan sinode boleh terlaksana dengan baik. Dan sebagai warga GPIB, mari hormati dan laksanakan keputusan-keputusan gerejawi, serta kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam melaksanakannya, agar
melalui pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kristus Yesus selaku kepala gereja dimuliakan, dan karya layan gereja Tuhan ini diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari satu hati kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, seberapa kami yang boleh hadir mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dalam karya layan kami, dan juga di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Kami belajar bahwa keputusan-keputusan persidangan dari gereja mula-mula disampaikan, dijemaatkan, dan itu terus berlangsung sampai saat ini. Kami mengucap syukur bahwa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat telah boleh melaksanakan persidangan sinode sebulan yang lampau. Kiranya apa yang sudah diputuskan, berkenanlah Tuhan memberkatinya untuk berproses, dilakukan di tengah persekutuan jemaat. Kami mengucap syukur fungsionaris Majelis Sinode yang baru telah Tuhan pilih melalui suara utusan-utusan jemaat. Berkenanlah Tuhan memberkati karya layan mereka 4 tahun ke depan. Lengkapi dengan hikmat-Mu, bimbing dengan Roh-Mu yang kudus. Kiranya GPIB makin memuliakan Tuhan melalui karya layan yang sungguh menyentuh persekutuan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan jemaat-Mu memasuki minggu-minggu Advent. Tuhan, biarlah kami semua penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita merayakan minggu-minggu Advent. Meskipun masih terbatas, tapi kami mengucap syukur bahwa ibadah tatap muka hari Minggu sudah boleh berlangsung. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit, terutama virus corona. Berkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu, keluarga, anak-anak, di pekerjaan mereka masing-masing, dan Tuhan menyempurnakan ucapan syukur yang mereka sampaikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut segala berkat Tuhan menuju akhir tahun ini. Dan dalam kasih karunia Tuhan, biarlah bersama-sama
kami menghayati betapa Tuhan itu maha baik. Berkati keluarga kami masing-masing, Tuhan beri sehat, Tuhan menolong usaha dan pekerjaan, Tuhan menolong kehidupan hari lepas ke sehari. Dan penyertaan Tuhan ajaib bagi tiap-tiap keluarga. Terima kasih Bapa bagi keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan masalah. Biarlah mereka mampu menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Jauhkan dari tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepadamu. Dan tiap-tiap keluarga boleh merasakan damai sejahtera Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa, memberkati anak cucu kami dalam pendidikan, dalam pergaulan. Jaga mereka Tuhan, dan biarlah di dalam kasih karunia-Mu, anak-anak kami akan menjadi generasi penerus yang beriman pada Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, pengharapan kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah memberi dengan sukacita. Dengarkan dan laksanakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampaikan persembahan Bapak Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita bakti 84 mengiringi persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah
Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.